Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa. Ya, seperti biasa ya, malam Minggu ya Nisa akan ajak teman-teman belajar. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu yang pastinya adalah tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke surganya. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya. Allah berikan kepada kita selalu Allah membimbing kita, Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, sehingga Allah selalu memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita bisa selalu memperbaiki diri kita, kita bisa selalu memperbaiki iman kita, kita selalu bisa memperbaiki akhlakul karimah kita. Nah, di sini teman-teman ya, seperti biasa yang dulu pernah Nisa sampaikan, bahwa Nisa akan berusaha mengajak teman-teman itu belajar. Ya, kita belajar bareng dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, supaya dengan belajar ini bisa menjadi sebab doa kita sama Allah. Semoga dengan belajar kita dengan kita belajar bisa menjadikan kita itu kita bisa mencari solusi. Ya, kita bisa mencari solusi bagaimana supaya kita itu tujuan yang paling utama supaya kita bisa mendekatkan diri sama Allah SWT. Ya, jadi tujuan yang paling utama adalah supaya supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan seperti itu kita bisa memperbaiki diri kita. Ya, teman-teman ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita tidak tahu cara, kita tidak tahu solusinya, maka kita akan tidak tahu cara, tidak tahu solusinya, maka kita akan kita akan tidak bisa. Kalau kita sebagai umat Islam, pasti kita ingin menjadi umat Islam yang bisa istiqomah, bisa tawadu ya dalam beribadah ya. Selalu kita tuh bisa memperoleh. Kita selalu bisa memperoleh namanya perubahan ya. Apalagi sekarang ya, kita memasuki kurang lebih 36 hari lagi atau 37 hari lagi ya, kita sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kalau kita sebagai umat Islam ya harus kita belajar untuk mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana ya kita membuat planning, membuat visi itu untuk untuk bisa membawa perubahan ya, untuk bisa kita membawa perubahan. Nah, kalau kita tidak belajar teman-teman, karena belajar itu adalah suatu dengan kita belajar kita akan bisa menemukan suatu semangat gitu loh, menemukan suatu cara, menemukan suatu solusi, semangat, cara ataupun solusi, sehingga dengan solusi tersebut bisa menjadikan kita tuh semangat untuk memperbaiki diri ya, semangat untuk memperbaiki diri. Oh iya, saya dulu masih belum khusyuk masih belum istiqomah, masih belum bisa istiqomah dalam beribadah. Maka dengan kita teman-teman, dan dengan kita belajar, maka kita akan bisa memperoleh solusi untuk mendekatkan diri sama Allah, memperbaiki diri. Nah, di sini teman-teman ya, Nisa agar mengajak teman-teman belajar supaya dengan belajar kita ini bisa kita mendapatkan ilmu, tambah keimanan kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah, tambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, maka kita nggak akan pernah bisa memperbaiki diri, kita gak akan bisa membawa perubahan ya. Makanya kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar lah. Untuk hari ini Nisa, daripada teman-teman ya berkumpul dengan teman-temannya malam minggu ya, melakukan hal yang tidak bermanfaat ya, maka Nisa ajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian teman-teman, Islam itu indah. Islam itu indah ya. Kenapa Nisa mengambil tema ini? Karena kita kan umat Islam gitu loh. Kita adalah umat Islam. Maka dengan kita belajar, kita pada akhirnya akan tahu. Selama ini kita tuh selalu mendengar gitu ya. Selama ini kita selalu melihat di media sosial ya,
mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Islam itu indah. Kita melihat di media sosial, ya, di kata-kata seperti kata mutiara itu kan pasti ada Islam itu indah. Tapi kita di situ kita tidak pernah tidak pernah mencoba untuk mempelajarinya. Di mana sih letak keindahan Islam itu gitu ya? Kenapa kok Kenapa kok Islam itu indah gitu ya? Nah, kalau kita umat Islam ya kita wajib untuk belajar supaya kita tahu gitu loh. Supaya kita tahu kenapa Islam itu indah. Ya. Artinya teman-teman, kalau Islam itu indah artinya apapun keadaan kita di bumi Allah ini selalu bisa memberikan keindahan. Itu Islam. Karena Islam sendiri kalau kita pelajari teman-teman ya, Islam itu adalah suatu kemenangan. Artinya di saat kita menjadi orang Islam, kita menjadi umat Islam, artinya kita sudah memperoleh kemenangan gitu loh. Kita sudah memperoleh kemenangan. Ya. Kita adalah umat Islam. Islam itu adalah indah. Artinya kalau kita pelajari gitu ya, ternyata Islam itu yang memang indah. Islam itu kemenangan, sudah merupakan kemenangan. Kemenangan yang diraih oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga Islam dibawa dimenangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW gitu loh. Artinya sudah kemenangan. Nah di sini kita sebagai umat Islam zaman now kita sudah memperoleh Islam ya, kemenangan tersebut. Nah di sini bagaimana supaya kalau kita menyebut bahwa Islam itu indah itu di setiap keadaan kita di bumi Allah ini juga memberikan keindahan buat kita. Kadang teman-teman, inilah yang harus kita pelajari. Ya, inilah yang harus kita pelajari. Allah memberikan ujian kepada kita di bumi Allah ini. Berbagai macam ujian di bumi Allah ini gitu loh. Akan tapi ya banyak dari kita itu tidak bisa memahami apa ujian dari Allah itu apa gitu ya. Akan tapi kalau kita sebagai umat Islam, makanya kalau kita sebagai umat Islam kita harus bisa itulah ujian yang Allah berikan kepada kita supaya Allah itu kita sebagai hambanya mau belajar ya, mau mempelajarinya. Di saat Allah berikan ujian kepada kita ujian apapun, permasalahan apapun, di situ ya ujian di setiap ujian itu di saat kita sebagai umat Islam kita mau mempelajarinya ya. Kalau zaman sekarang kan kita enggak teman-teman. Allah kasih ujian, kita cuman ini cuman ujian ini membuat kita galau, membuat kita pada akhirnya saling merendahkan, membuat kita saling permusuhan kan gitu ya. Kalau misalnya zaman now di saat Allah memberikan ujian gitu ya, membuat menjadikan kita saling bermusuhan, saling merendahkan, Allah memberikan ujian seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, Allah memberikan ujian kepada kita umatnya di bumi Allah itu ternyata gitu loh. Ternyata Allah inginkan hambanya itu untuk belajar, mempelajarinya. Mempelajari, artinya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian apapun, bencana alam, ya, ujian bencana alam, ujian apapun yang kita ketahui, baik itu ujian bencana alam, tentang berita-berita apapun yang ada di media sosial itu adalah itu cara Allah memberikan ujian buat kita supaya kita mau belajar mempelajarinya gitu loh. Karena karena kita adalah umat Islam. Artinya bahwa di balik semua ujian itu ada keindahan yang bisa kita peroleh gitu loh. Ya, di balik semua ujian yang Allah berikan itu ada keindahan yang bisa kita peroleh. Nah, caranya seperti apa kalau kita sebagai umat Islam? Caranya seperti apa kalau kita sebagai umat Islam supaya kita itu bisa ternyata Allah memberikan ujian bencana alam. Ya, kalau kita memang umat Islam kita harus seperti itu, teman-teman. Harus kita mempelajarinya. Ya, harus bisa mempelajarinya. Misalkan Allah memberikan di bumi Allah ini suatu ujian berupa bencana alam gitu ya. Maka Allah bukan menginginkan kita untuk cuma bencana alam, bukan, tapi di situ Allah menginginkan kita untuk mempelajarinya. Kenapa sih Allah memberikan ujian bencana alam? Lalu bagaimana kita mencari solusinya? Bagaimana kita mencari cara supaya bukan untuk menghentikan bencana alam, bukan, tetapi bagaimana kita bisa mempelajari. Maksudnya Allah tuh apa? Supaya kita umatnya seperti apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita kembalikan kepada Al-Quran.
kita bagaimana pesan-pesannya Allah, firman-firmannya Allah itu untuk kita pelajari gitu loh, untuk kita pelajari ya, bagaimana kita harus menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita berupa bencana alam. Nah, seperti yang dulu pernah saya sampaikan ya teman-teman. Kalau kita melihat ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini berupa bencana alam gitu ya, pasti kita akan banyak dari kita itu selalu kita tuh menyalahkan suatu kemaksiatan. Kita menyalahkan orang yang berbuat maksiat gitu ya. Akan tapi justru kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran, ternyata bukan gitu loh. Bukan mereka orang yang berbuat maksiat lalu Allah turunkan bencana alam, bukan. Ternyata Allah tuh ada hikmah di balik semua ujian yang Allah berikan tuh ada hikmahnya. Allah ingin kita mempelajarinya. Ternyata apa teman-teman? Ternyata ya setelah kita pelajari, ternyata apa? Ujian Allah berikan bukan dikarenakan mereka orang berbuat maksiat. Ternyata apa? Setelah kita pelajari, ternyata apa? Karena kita sebagai umatnya tidak peduli dengan namanya kemungkaran, kezaliman, ya. Tidak peduli dengan namanya kemaksiatan. Lah, ini yang menjadi sebab Yang menjadi sebab Allah turunkan bencana alam. Jadi bukan ya, walaupun kalau kita sebagai umat Islam ya, itu bahwa namanya berbuat maksiat ya, berbuat mungkar, zalim itu adalah suatu larangan. Kita sebagai umat Islam dilarang, tidak boleh, harus menjauhi perbuatan tersebut. Akan tapi ternyata bencana alam yang Allah turunkan di bumi Allah ini bukan dikarenakan apa? Bukan dikarenakan mereka orang yang berbuat maksiat, akan tetapi karena kita sebagai umat yang beriman sama Allah, kita yang tahu mana yang hak, mana yang batil, kita tahu mana yang kita sebagai hambanya, sebagai umatnya tahu mana yang namanya yang benar, mana yang salah ya. Kita orang beriman sama Allah ya, kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita diam teman-teman, seolah-olah kita tidak peduli gitu loh, tidak peduli, malah kita menyalahkan mereka orang yang berbuat maksiat. Padahal ya, kalau Nisa pelajari di dalam Al-Quran, orang yang berbuat maksiat yang Allah takdirkan di bumi Allah ini berbuat maksiat, mereka teman-teman, mereka punya peluang, mereka itu punya peluang. Mereka punya peluang untuk apa? Peluang untuk taubatan nasuha, peluang untuk bisa kembali memperbaiki diri ya. Allah berikan peluang ya, Allah masih memberikan peluang kepada mereka orang-orang yang terjumus dalam kezaliman, terjumus dalam kemaksiatan ya. Tetap Allah masih memberikan peluang buat mereka. Artinya masih kalau kita pelajari, ternyata bukan mereka orang yang berbuat maksiat. Di situ Allah ingin memberikan pelajaran atau memberikan pesan buat kita itu bahwa supaya kita hambanya sebagai umatnya itu mau belajar memahami semua ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah itu dengan apa? Ya, mencari solusinya dengan apa? Yaitu dengan kembali kita membaca firman-firmannya Allah. Apa yang Allah sampaikan, pesan-pesan apa yang Allah sampaikan di dalam firman-firmannya untuk menyelesaikan permasalahan atau ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Ya, makanya teman-teman ya, kalau kita biasanya dulu Nisa juga sama gitu ya. Sebelum belajar tentang namanya Al-Quran itu ya, belum membaca tentang artinya, mencoba untuk memahaminya, mencoba untuk mentadaburinya gitu ya. Dulu juga sama gitu loh ya, menyalahkan gitu loh. Kita menyalahkan mereka orang yang berbuat maksiat, mereka yang terjumus dalam kemaksiatan. Yang harus kita ketahui teman-teman, mereka yang saudara-saudara kita yang terjumus dalam kemaksiatan itu bisa jadi mereka karena karena mereka seperti yang kita pelajari di dalam syariat agama ya, karena kurangnya pendidikan, karena kurangnya mereka mendengarkan tausiah tentang syariat agama ya, karena kurangnya mendengar tausiah tentang syariat agama dan tidak ada yang membimbing mereka, sehingga banyak orang yang terjumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran seperti itu. Lah, di situ Allah masih memberikan kesempatan, memberikan peluang buat mereka, karena mereka adalah orang-orang yang
bukan dikarenakan banyak, bukan dikarenakan mereka sengaja sengaja untuk terjerumus dalam kemaksiatan, bukan, terjerumus dalam kezaliman, bukan, tapi karena apa ya, karena mereka terjerumus gitu ya, terjerumus dalam kezaliman karena kurangnya mendengar tentang tausiah syariat agama. Sehingga apa, di dalam Al-Quran juga Allah memberikan kesempatan, masih memberikan peluang untuk mereka yang berbuat maksiat itu untuk memperbaiki diri ya. Di saat mereka pelaku maksiat itu, mereka mau memperbaiki diri, mau berusaha untuk taubatan nasuha, maka Allah hapus semua dosa-dosanya itu, Allah hapus semuanya ya. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan sekalipun, kalaupun ya seorang pelaku maksiat mereka mau bertobat dan benar-benar tobatan nasuha, maka Allah terima tobatnya, Allah terima tobatnya, Allah ampuni. Bahkan mereka pelaku maksiat yang taubatan nasuha itu, mereka bisa mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Artinya di sini teman-teman ya, kita harus mempelajari di mana letak keindahan Islam di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ya, yang berupa bencana alam itu. Ternyata Allah ingin kita belajar, hambanya itu loh, umatnya itu, supaya kita belajar kenapa sih Allah di saat memberikan ujian bencana alam itu tidak hanya mereka yang pelaku maksiat aja yang Allah kasih azab. Kenapa harus kadang ya satu kota, kadang di suatu negara mendapatkan bencana alam harus ya seperti itu? Kenapa gitu loh? Ternyata teman-teman, itu tadi jawab aja. Itulah keindahan keindahan Islam yang kita bisa pelajari dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ternyata Allah memberikan ujian itu karena Allah menginginkan kita, hambanya, umatnya itu benar-benar, kalau kita menjadi orang beriman ya harus benar-benar menjadi orang beriman sama Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW itu, beliau diutus teman-teman untuk memperbaiki akhlak umatnya ya. Beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Beliau tahu gitu loh, beliau tahu bahwa beliau itu harus berhadapan dengan, bahkan ini sudah ibaratnya gini, beliau diutus tapi beliau sudah tahu beliau itu harus berhadapan dengan siapa yang harus dihadapi. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang benar-benar kejam, orang-orang yang benar-benar membenci Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, membenci Rasulullah gitu loh ya. Beliau tahu gitu loh. Akan tapi ya, kenapa beliau itu malah beliau sebagai umat Islam gitu ya, beliau diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah seperti itu, beliau malah senang. Padahal beliau tahu yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak berakhlak. Tapi beliau malah senang, beliau malah bersyukur sama Allah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan itu pasti, nanti gimana kalau orang jahiliyah itu menyakiti beliau ya, bagaimana orang jahiliyah itu kalau sampai mungkin menyakiti gitu ya, menyakiti beliau, menghina, bagaimana? Tapi beliau nggak merasa, wah saya nggak mau kalau gitu, saya nggak mau menjalankan perintah Allah, bukan. Tapi malah beliau senang, beliau malah bersyukur di saat Allah mengutus beliau untuk untuk mengemban tugas untuk memperbaiki akhlak umatnya. Beliau malah senang. Masya Allah. Nah, di sini bisa menjadi contoh buat kita teman-teman. Ini kisah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi contoh buat kita kalau kita sebagai umat Islam. Kita umat Islam ya harus kita kalau kita sebagai mengaku bahwa kita adalah umat Islam ya, maka ya kita harus mengikuti perintahnya Allah. Dan juga kita harus mengikuti atau mencontoh Nabi kita siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mencontoh beliau. Artinya kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam ya harus seperti itu. Harusnya kita hidup Allah kasih kita
Allah ciptakan kita di bumi Allah ini, dilahirkan kita di bumi Allah ini, bukan hanya untuk kita ya sudah untuk beribadah aja, menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah aja, ya sudah cuman untuk yang penting ya menikah, berkeluarga, ya bekerja, ya cuman itu, bukan gitu loh, bukan. Akan tapi justru disinilah ya Allah menginginkan kita sebagai umatnya itu untuk berjuang untuk apa? Memerangi kezaliman, memerangi kemungkaran, memerangi apalagi? Memerangi kemaksiatan. Dengan apa? Dengan apa kita memerangi? Yaitu dengan akhlakul karimah. Makanya kenapa kalau kita sebagai umat Islam itu kita harus mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadikan beliau adalah sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, ya. Kecuali kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebelum kita gitu ya, ya pasti kita akan kapan kita nyontohnya gitu kan, kapan kita mencontohnya, ya kita nggak akan tahu. Tetapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan sudah memberikan contoh buat kita, bahkan beliaulah yang membawa Islam itu kepada, sehingga Allah memberikan kemenangan. Beliau yang memperjuangkan Islam sehingga Allah, ya karena beliau Allah memberikan, menghendaki Islam memperoleh kemenangan, ya sampai Allah memberikan mukjizat kepada beliau, yaitu berupa apa? Al-Quran, merupakan akhlaknya beliau. Artinya di sini kita sebagai umat Islam, kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam, kita sudah meraih kemenangan. Kalau kita mengaku saya adalah umat Islam, kita sudah meraih, kita sudah berada pada titik bahwa kita tuh sudah kemenangan, kita sudah memperoleh kemenangan. Kembali kepada diri kita, bagaimana kita menerapkan, mencontoh, meneladani dan menerapkan ya kemenangan yang sudah Rasulullah bawa, ya Rasulullah sudah membawa bagaimana kita tuh meneruskan perjuangan beliau untuk apa? Memperbaiki akhlak. Ya kalau Rasulullah memperbaiki akhlak umatnya, lah kalau kita ya sama, mencontoh beliau untuk memperbaiki akhlak siapa? Keluarga kita, anak-anak kita, ya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencontoh Rasulullah. Ya, kalau dulu ya zaman dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau berjuang untuk memenangkan Islam, ya untuk memperbaiki akhlak umatnya. Lah kita sebagai umat Islam kita harus mencontoh beliau, perjuangan beliau itu yaitu apa? Untuk apa? Memperbaiki akhlak siapa? Anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Dengan cara apa teman-teman? Yaitu dengan cara berdakwah, dengan cara kita menginspirasi. Lah di sini teman-teman, ya artinya bahwa apa? Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus mencari di setiap ujian yang Allah berikan ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah itu, pasti di situ ada keindahan. Allah ada keindahan di situ. Ada keindahan. Bagaimana kita bisa melihat keindahan di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita? Ya kita harus pedoman kita adalah Al-Qur'an gitu loh. Allah kasih ujian berupa bencana alam. Oh, kenapa ya Allah itu memberikan bencana alam? Apakah benar dikarenakan orang yang berbuat maksiat itu lalu Allah turunkan bencana alam? Itu kita harus mempelajarinya. Oh, ternyata bukan gitu loh. Karena mereka orang yang berbuat maksiat itu masih ada peluang untuk bertobat. Mereka yang berbuat zalim ada peluang untuk bertobat. Ternyata kenapa? Ya di saat Allah berikan ujian bencana alam itu kok sampai banyak, satu kampung, satu kota, negara, ya sampai Allah memberikan ujian seperti itu. Semua memperoleh dampak dari ujian bencana alam itu. Kenapa gitu loh? Ternyata teman-teman setelah dipelajari ternyata bukan dikarenakan mereka orang berbuat maksiat, berbuat zalim, tetapi karena kita sebagai orang yang tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita tidak mau peduli sama mereka. Tidak mau peduli dengan mereka orang
kemaksiatan, kita tidak mau peduli dengan orang yang kezaliman, kemungkaran, kita tidak peduli. Ya, kita tidak mau peduli, sehingga Allah menurunkan azabnya. Artinya Allah itu memberikan hukuman kepada kita umatnya. Karena kita sebagai umat tidak mau peduli tentang kemaksiatan, tidak mau peduli dengan kemungkaran, tidak mau peduli dengan kezaliman. Sedangkan kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh beliau. Artinya apa? Tugas kita bukan hanya untuk kita menikah, punya anak, mendidik anak, bukan. Tetapi justru kita harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di saat ada kemaksiatan, tugas kita ya harus apa? Peduli dengan namanya kemaksiatan. Bagaimana kita berusaha sebagai umatnya, umat Islam, kita berusaha, satu contoh, di sana ada kemaksiatan. Bagaimana ini cara kita itu supaya kita bisa mengurangi kemaksiatan, kezaliman yang ada di bumi Allah ini. Dengan doa, dengan cara kita memperbanyak taklim, memperbanyak majlis sholawat, lalu mendoakan orang-orang yang mereka yang terjumus dalam kemaksiatan, mendoakan orang-orang mereka yang terjumus dalam kezaliman. Nah, itu harus, kalau memang kita merasa bahwa kita adalah umat Islam, ya kita harus peduli dengan kemaksiatan. Kita lihat saudara kita masih terjebak dalam kemaksiatan. Ya. Kita lihat di media sosial itu, teman-teman. Yang paling banyak kan itu di media sosial kita melihat berita-berita di mana orang terjerumus dalam kemaksiatan. Lalu bukan, kita tuh malah banyak zaman now malah menggunjing, menggibah, merendahkan. Malah kita lihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kita malah seolah-olah kita malah menyindir mereka, malah menggibah, malah merendahkan mereka. Nah, ini bukan, kalau kita sebagai umat Islam, ya kita bukan umatnya Rasulullah gitu loh. Kita bukan umatnya Rasulullah. Ya, kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Ya, karena apa? Kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam, kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Ya kita harus benar-benar mencontoh beliau. Beliau di bumi Allah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak umatnya. Ya kita ya harus punya semangat seperti itu. Semangat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Harus punya semangat. Kita juga harus bisa, di saat kita melihat saudara-saudara kita, baik itu saudara-saudara kita yang teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita, semua umat Islam yang ada di bumi Allah ini kan semua adalah saudara kita. Semua umat yang ada di bumi Allah ini kan saudaranya kita. Kita lihat saudara kita di media sosial, siapapun itu, mereka yang diberitakan terjerumus dalam kezaliman, kemaksiatan, ya, kemungkaran. Maka apa? Ya kita harus punya rasa peduli kepada mereka. Peduli untuk apa? Peduli untuk bisa membimbing mereka. Peduli untuk apa? Supaya kita bisa menginspirasi mereka. Peduli supaya kita untuk mendoakan mereka. Iya. Semua umat Islam itu adalah saudara kita. Semua umat Islam yang ada di bumi Allah ini semuanya adalah saudara kita. Semua umat yang ada di bumi Allah ini semuanya adalah saudaranya kita. Saudara kita. Makanya kalau kita lihat kezaliman, kita lihat kemaksiatan, baik itu kita lihat yang kita lihat di media sosial, saudara-saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman. Maka apa? Tugas kita sebagai umat Islam ya kita harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Mendoakan mereka, membimbing mereka. Harus punya rasa peduli untuk membimbing mereka, peduli untuk memberikan inspirasi buat mereka. Itu kalau kita umat Islam, kita harus mencontoh, meneladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam, ya umat Islam, kita melihat berita-berita tentang kemaksiatan, kezaliman, saudara-saudara kita terjerumus dalam kezaliman, malah banyak dari kita itu kalau kita mengaku umat Islam, kita malah menghina, kita malah menggibah, kita malah merendahkan. Ya. Artinya bahwa kita belum bisa mencontoh gitu loh. Nah, itu bukan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam,
bukan apa ya, mengaku bahwa kita umat Islam, ya harus kita contoh. Di saat kita bertemu dengan teman kita melihat teman kita, saudara-saudara kita yang ada di media sosial, semua umat Islam yang ada di bumi Allah adalah saudaranya kita. Semua umat yang ada di bumi Allah ini adalah saudaranya kita. Yang menjadi musuh kita itu apa sih, Mbak Nisa? Ya, yang menjadi musuh kita adalah kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan. Nah, kalau umat manusia yang ada di bumi Allah, ya semuanya adalah saudara kita. Ya, umat manusia yang ada di bumi Allah ini semuanya adalah saudara kita. Karena musuhnya kita bukan manusia. Musuh kita adalah siapa? Kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, inilah musuh kita. Artinya bahwa kita, di saat kita melihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, maka kita harus punya rasa peduli sebagaimana Rasulullah peduli dengan umatnya. Maka kita juga harus punya peduli dengan saudara-saudara kita. Berusaha membimbing, berusaha untuk menginspirasi, berusaha untuk mendoakan. Justru itu yang harus kita yang harus kita kerjakan gitu loh. Yang harus kita kerjakan itu membimbing, menginspirasi, lalu mendoakan. Sekarang teman-teman, masya Allah, subhanallah, kita lihat di bumi zaman now, bagaimana ya media sosial, kita bisa dengan media sosial itu kita bisa melihat banyak sekali berita-berita apapun tentang banyak hal, ya, terkhusus adalah tentang saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kezaliman, saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan. Maka inilah yang harus kita yang harus kita lakukan gitu, kerjakan harus ini. Yaitu mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita melihat saudara terjerumus, ya kita harus membimbing mereka. Kalau kita tidak bisa membimbing mereka dengan kata-kata, maka membimbing mereka dengan inspirasi. Ya, makanya Nisa selalu mengajak teman-teman yang saat ini ya, zaman now, kita media sosial itu adalah tempat Allah ada suatu pertolongan yang Allah berikan kepada kita itu, ya masya Allah, dimana kita tuh setiap orang punya pertemanan lebih dari 5.000, ya, lebih dari 5.000. Kita tidak akan tahu dari 5.000 atau dari sekian banyaknya pertemanan kita itu, ya, mana sih teman kita yang baik, mana sih teman kita yang tidak baik. Kita tidak akan pernah tahu. Dari sekian ribu teman itu kita nggak tahu. Nah, di sini ya, nah kalau kita ini berapa orang yang mempunyai media sosial? Nah, kalau kita seperti sekarang teman-teman Nisa, berapa orang gitu loh. Di saat kita sebagai umat Islam, kita jadikan media sosial kita itu untuk apa? Kita jadikan media sosial kita itu untuk menginspirasi, untuk untuk saling membimbing, saling membimbing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk berdakwah. Maka masya Allah, ini yang Allah inginkan kepada kita umatnya dengan media sosial yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Karena media sosial itu adalah merupakan pertolongan, bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, supaya kita lebih bisa memperoleh kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Makanya teman-teman, jadikan media sosial kita untuk menginspirasi, membimbing, saling membimbing kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan buat kita, yaitu peluang buat kita adalah dari media sosial. Saat kita melihat saudara-saudara kita, ya, terjebak dalam kemaksiatan, kita bikin inspirasi, kita bikin kata-kata yang membimbing, ya. Itulah yang Allah inginkan kepada kita. Allah yang inginkan kepada kita. Ya, bukan malah kita di saat kita melihat saudara-saudara kita terjerumus dalam kezaliman, ya, malah kita merendahkan mereka, kita malah menghina mereka, kadang kita malah menggibah mereka. Orang kok seperti itu, orang kok seperti ini. malah kita menyalahkan orang kok seperti ini. Lah, ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW di saat beliau harus berhadapan dengan mereka orang-orang yang zalim,
orang-orang yang orang-orang yang jahil, ya, beliau malah apa? Berusaha bagaimana beliau bisa benar-benar menjalankan perintah Allah, yaitu untuk apa? Memperbaiki akhlak umatnya. Sehingga beliau selalu berusaha bagaimana membimbing, bagaimana bisa menginspirasi mereka orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak berakhlak itu, sehingga mereka bisa apa? Bisa berakhlak, mereka bisa beriman sama Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara beliau memberikan contoh secara langsung. Memberikan contoh secara langsung. Ya, beliau dengan akhlak beliau memerangi kemungkaran, memerangi orang-orang jahiliyah itu dengan akhlak beliau. Ya, dengan kebaikan, dengan akhlak beliau. Lah, kita sebagai umatnya juga harus seperti itu. Ya, tugas kita di bumi Allah ini bukan untuk memerangi manusia. Kalau kita, wah, saya sama orang itu nggak seneng, lah itu berarti bukan tugas kita. Tugas kita bukan memerangi saudara kita. Seluruh manusia yang ada di bumi Allah ini, orang Islam, bukan orang Islam, semua adalah saudara kita. Manusia adalah saudara kita. Yang bukan saudara kita, yang harus kita perangi adalah kemungkaran, kezaliman, dan kemaksiatan. Maka apa? Kita memeranginya dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lihat saudara kita terjerumus dalam kezaliman, maka apa? Ya kita berusaha untuk membimbing mereka, mendoakan mereka. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita melihat saudara kita masih belum berhijab, maka kita harus apa? Mendoakan mereka, membimbing mereka. Kita tidak bisa memberikan nasihat, kita membimbing mereka dengan doa kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Di saat teman-teman, di saat kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya, kita mempunyai rasa peduli dengan yang dinamakan kemaksiatan. Kita punya rasa peduli dengan yang dinamakan kemungkaran, kezaliman. Kita mencoba berusaha untuk memeranginya, yaitu dengan akhlakul karimah kita. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kekerasan. Memerangi kezaliman, memerangi kemungkaran, memerangi kemaksiatan itu bukan dengan kekerasan. Oh, harus berantem, bukan. Bukan, akan tetapi dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak kita, akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan bertengkar, bukan dengan menghina, bukan dengan merendahkan, bukan. Kita lihat teman kita terjerumus dalam kemungkaran, wah kita bertengkar. Kamu harus seperti ini, kamu salah ini. Nah itu bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Rasulullah mencontohkan kita memerangi kezaliman, memerangi kemungkaran itu dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah itu apa? Seperti apa? Kita melihat teman kita terjerumus dalam kezaliman, kita berusaha membimbing mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus selalu mencari cara solusi. Bagaimana saya punya saudara nih terjerumus dalam kezaliman? Bagaimana nih saya bisa membimbing dia supaya dia bisa menjadi orang beriman, supaya dia bisa tobat nasuha, supaya dia bisa benar-benar kembali ke jalannya Allah, ya, bisa tobat nasuha. Maka kita harus selalu mencari cara. Bukan malah kita lihat saudara terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kita malah menggibahnya, ya, membicarakan keburukannya. Kita selalu mencari-cari keburukannya. Maka ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lah inilah teman-teman. Inilah yang menjadi sebab Allah turunkan murka. Allah sebab turunkan murkanya yaitu apa? Berupa bencana alam yang ada di bumi Allah ini. Karena apa? Banyak dari kita mengaku bahwa kita orang beriman sama Allah, kita umat Islam. Kita mengaku beriman sama Allah. Tapi kita tidak punya rasa peduli dengan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Malah kalau ada orang berbuat maksiat, orang yang terjerumus dalam kezaliman, malah menghibahnya. Ini yang menjadi sebab Allah turunkan murkanya. Allah berikan bencana alam. Ya, Allah turunkan bencana alam. Inilah artinya bahwa ternyata setelah kita pelajari, ternyata di balik semua ujian yang Allah berikan itu ada keindahan. Keindahannya adalah apa? Allah ajarkan kepada kita tentang apa? Tentang iman. Allah ajarkan kepada kita tentang akhlak.
di saat Allah berikan ujian kepada kita berupa bencana alam, lalu apa ya, kita mencoba untuk belajar, oh ternyata Allah memberikan ujian ini supaya kita itu apa, menjadi umatnya, menjadi hambanya, mempunyai rasa peduli dengan yang dinamakan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Inilah keindahan Islam. Pada akhirnya kita, saat kita tahu ya, pada akhirnya kita akan, di saat melihat saudara kita terjerumus dalam kezaliman, akhirnya kita apa, pada akhirnya kita selalu berusaha untuk mendoakan, berusaha untuk membimbing. Di sini apa? Di sini Allah ajarkan kepada kita apa? Iman. Di sini apa ya? Allah ajarkan kepada kita akhlakul karimah, supaya kita mencontoh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Supaya kita mencontoh, meneladani. Ya. Supaya kita mencontoh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mencontoh apa? Peduli dengan yang dinamakan kemaksiatan. Berusaha memerangi. Memeranginya dengan akhlakul karimah. Kita juga sama. Ya, memerangi kezaliman itu bukan harus dengan kekerasan, bertengkar, ya, saling menggibah, saling merendahkan, bukan. Tetapi dengan akhlakul karimah. Dengan cara apa? Membimbing. Membimbingnya dengan apa? Dengan firman-firman Allah. Dengan firman-firman Allah yang firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Membimbingnya dengan apa? Dengan inspirasi-inspirasi. Ya, makanya kita harus sebagai umat Islam harus bisa menggunakan media sosial kita itu hanya untuk menginspirasi, hanya untuk membimbing, saling membimbing, hanya untuk apa? Berdakwah, ya, hanya untuk saling mendoakan, hanya untuk bersilaturahim. Kalau kita galau teman-teman, umat Islam galau, terus kita tulis gara-gara saudara kita galau, kita nulisnya di media sosial, di Facebook. Lah buat apa gitu loh? Kalau kita umat Islam, ya kita nggak boleh namanya sifat-sifat yang tidak baik seperti galau, sifat-sifat yang tidak baik seperti kita itu menggibah orang, saling merendahkan, saling menyinyir, itu bukan sifat-sifat yang harus, kalau kita sebagai umat Islam harus kita jauhi. Nggak boleh kita mempunyai sifat seperti itu. Harus kita jauhi. Kalau kita umat Islam, kita punya masalah. Kenapa kita galau? Pasti ya karena kita ada masalah. Ya. Kenapa kita galau? Kenapa kita pada akhirnya merendahkan orang? Kenapa kita menggibah orang? Pasti karena kita ada masalah. Karena ada masalah. Nah, kalau kita ada masalah yang nggak harus kita masalah kecewa dan lain sebagainya. Kalau kita umat Islam ya kita bawa ke Allah. Kalau kita memang umat Islam teman-teman, Masya Allah, di saat kita punya masalah, kita bawa ke Allah dengan kita sholat, dengan kita beribadah, itu seharusnya kalau kita sebagai umat Islam, seharusnya kita sudah nggak punya masalah. Seharusnya kita sudah nggak punya masalah di saat kita sudah sholat, kita sudah benar, di saat kita sudah benar-benar sholat kita sudah benar teman-teman. Setiap hari kan kalau kita sebagai umat Islam sholat 5 waktu sholat kita sudah benar, maka dengan sholat itu kita akan menjadikan kita tuh hilang galau kita, menjadikan kita itu nggak hilang kesedihan kita, permasalahan kita itu ringan. Karena sudah kita adukan kepada Allah SWT, sudah nggak punya beban. Di saat kita memang menjadi umat Islam, kita setiap hari sholat 5 waktu, artinya setiap kita punya permasalahan, selalu kita menghadap ke Allah, mengadu ke Allah, berdoa ke Allah gitu loh. Artinya ya, kalau kita sudah berdoa sama Allah, artinya kita setiap hari itu sudah nggak punya beban apa-apa. Karena sudah mengadu ke Allah. Allah ikut mendengarkan beban kita. Allah ikut memberikan solusi buat kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Karena kita sudah ngadu sama Allah. Kalau sudah mengadu Allah, artinya bahwa nggak mungkin gitu loh. Pada akhirnya kita di media sosial menulis status galau, ya, lalu menggibah, merendahkan, ya, nanti ada berita tentang media sosial ini ikut nimbrung, menjelek-jelekkan, ya. Ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi sebab Allah turunkan murkanya berupa bencana alam yang ada di bumi Allah ini. Karena kita mengaku bahwa kita umat Islam, banyak mengaku bahwa kita adalah umat Islam, tetapi di saat kita melihat kemungkaran, kezaliman, ya, saudara kita terjerumus dalam kezaliman, kita malah
seolah-olah bertepuk tangan, seolah-olah kita malah senang merendahkan mereka, seolah-olah banyak orang menyinyir, ya, membicarakan keburukan, ya. Lah ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dicontohkan seperti itu. Nah, kalau kita di media sosial, teman-teman, kalau kita tidak belajar seperti ini, kita tidak belajar tentang tauhid, kita tidak belajar tentang bab iman, pada akhirnya apa? Berapa banyak kita sebagai umat zaman now yang memiliki media sosial, yang pada akhirnya kita, karena kita kurangnya ilmu agama, kurangnya kita tentang ilmu syariat agama, pada akhirnya apa? Menjadikan media sosial itu tempat untuk menyinyir, tempat untuk menggibah, tempat untuk apa ya, merendahkan orang di saat teman kita, saudara kita terjemur dalam kemaksiatan. Pada akhirnya inilah yang menjadi sebab Allah turunkan murkanya, yaitu berupa bencana alam. Bukan dikarenakan mereka yang kita nyinyiri, mereka yang berbuat maksiat, bukan mereka yang terjerumus dalam kezaliman, bukan, tapi karena kita sebagai umat Islam yang mengaku bahwa kita beriman sama Allah, kita tidak peduli. Nah, di sini teman-teman, keindahan Islam apa yang kita bisa peroleh dari pelajaran yang barusan kita bahas tadi? Pelajaran apa? Pelajaran di apa yang kita peroleh dari yang kita bahas tadi? Keindahan apa yang bisa kita peroleh? Kita tahu bahwa Islam itu adalah indah. Islam adalah agama yang indah. Keindahan apa yang bisa kita peroleh? Dari keindahan itu bisa memperbaiki akhlak kita. Dengan keindahan itu bisa memperbaiki imannya kita. Menjadikan kita tambah istiqomah, menjadikan kita tambah tawaduk dalam menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan apa yang kita bisa peroleh? Keindahan di mana Allah ingin mengajarkan kepada kita umatnya tentang akhlakul karimah, teman-teman. Keindahan di mana Allah ingin mengajarkan kepada kita umatnya supaya kita itu mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka di situ Allah menjadikan keindahan dari keindahan yang kita peroleh dari ujian yang Allah berikan itu bisa menjadikan memberikan keindahan pada diri kita, memberikan keindahan pada akhlaknya kita, menjadi akhlak kita, menjadi iman kita. Sekarang seperti yang tadi Nisa sampaikan, kalau zaman sekarang banyak teman dari kita ya, dari umat zaman now, kita melihat saudara kita terjebak dalam kemaksiatan, kita banyak yang nyinyir, banyak yang menyindir, banyak yang menggibah, merendahkan. Tapi kita adalah mengaku bahwa kita adalah umat Islam, umatnya Nabi kita, umatnya Rasulullah, ya. Padahal umat Islam, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Mana ada, teman-teman, Rasulullah mencontohkan menggibah orang? Enggak ada. Adakah kita pernah belajar tentang dari para alim ulama, tentang cerita tentang Rasulullah, ya? Apakah ada Rasulullah itu mencontohkan buat kita untuk merendahkan orang lain? Enggak ada. Untuk nyinyir orang lain, enggak ada. Tidak ada. Rasulullah enggak pernah mencontohkan itu. Tapi Rasulullah malah memberikan contoh buat kita bagaimana kita itu menghadapi orang-orang jahiliyah. Bagaimana kita peduli dengan yang namanya kemungkaran, peduli dengan namanya kezaliman. Bagaimana kita peduli? Nah, di sini kita sebagai umat Islam juga sama. Kita mengaku bahwa kita banyak sekali umat Islam yang ada di bumi Allah ini. Tapi di saat kita melihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, malah kita bukan berusaha, oh iya, saudara kita mendapatkan terjerumus dalam kezaliman. Kita mencoba untuk membimbing mereka. Ya, kita berusaha untuk mendoakan mereka, menginspirasi mereka. Bukan, tetapi malah banyak dari kita umat Islam, kita mengaku bahwa kita malah menyinyir mereka, menggibah mereka. Maka inilah yang menjadi sebab Allah turunkan murkanya. Dengan turunnya murkanya, Allah turunkan bencana alam itu, Allah ingin mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar, kalau kita mengaku bahwa umat Islam, kita harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat melihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kita membimbing mereka.
keindahan Islam. Islam itu indah. Indahnya di mana? Saat Allah berikan ujian ini, Allah ingin kita belajar. Supaya dengan kita belajar, kita bisa memperoleh keindahan. Supaya dengan keindahan itu bisa apa? Bisa memperbaiki iman kita, bisa memperbaiki akhlak kita. Karena Allah ingin apa? Inginkan kita itu supaya kita mencontoh dan meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Supaya kita bisa punya akhlak, teman-teman. Supaya kita sebagai umat Islam itu benar-benar menjadi orang beriman sama Allah, benar-benar menjadi umat yang memiliki akhlakul karimah. Inilah Islam. Dari setiap bencana, ujian yang Allah berikan di bumi Allah ini, keindahan Islam itu di situ. Sama di saat kita sebagai umat Islam, kita punya masalah juga sama. Kita punya masalah dengan teman kita punya masalah dengan keluarga kita punya masalah dengan suatu contoh kita bekerja juga sama. Kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam, Islam itu indah, cari keindahan Islam. Apa sih permasalahan ini seperti ini? Oh, berarti Allah memberikan ujian ini pasti di balik semua ujian itu ada keindahan Islam yang Allah ingin kasih tahu, ingin tunjukkan ke kita. Supaya dengan keindahan Islam itu bisa menjadi akhlaknya kita, memperbaiki akhlaknya kita, memperbaiki iman kita. Artinya ujian itu malah justru kalau kita sebagai umat Islam, di saat kita benar-benar, kalau kita umat Islam, kita benar-benar menerapkan dan kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, itu ada bisa keindahannya itu bisa menjadikan akhlak kita. Justru di saat kita berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, di situ ada bisa menjadikan akhlak kita tuh semakin baik, akhlak kita tuh semakin indah. Disitulah kita bisa memperoleh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apapun kita punya ujian dengan teman kita, punya ujian dengan saudara kita, rumah tangga, semuanya teman-teman, ya jangan malah kita punya ujian dengan teman kita, kita punya masalah dengan teman kita, malah kita saling cekcok, saling merendahkan. Bukan gitu loh. Justru di situ malah Allah inginkan kita bagaimana kita menyelesaikan semua ujian itu sehingga kita memperoleh bisa melihat, oh ternyata ini Allah yang di balik ujian itu Allah ingin mengajarkan akhlak buat kita. Di balik ujian itu Allah ingin mengajarkan iman buat kita supaya kita menjadi hamba yang beriman, supaya kita menjadi hamba yang berakhlak. Beriman dan berakhlak. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita sebagai umat Islam, pasti kita harus harus belajar bagaimana kita bisa benar-benar, kalau kita memang umat Islam, Islam itu adalah indah, ya. Bagaimana Islam adalah suatu kemenangan. Supaya kita juga bisa memperoleh kemenangan. Jangan sampai Islam itu indah, Islam itu adalah kemenangan. Tetapi kita tidak bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang bisa membawa kemenangan tersebut. Karena apa? Karena kita tidak benar-benar menjalankan perintah Allah dan kita tidak benar-benar mencontoh siapa? Mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Islam adalah kemenangan. Kenapa ya? Kalau kita memang umat Islam, maka kita harus benar-benar, kalau kita menjadi umat Islam, jalankan perintah Allah. Dan benar-benar contoh bagaimana perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga dengan seperti itu teman-teman, bagaimanapun kita adalah menjadi orang yang menang. Islam adalah selalu kita meroleh kemenangan. Jadi saat sekarang, zaman now, yang kita lihat di bumi Allah ini, bagaimana kita di media sosial itu, kita lihat saudara kita, Allah berikan ujian kepada saudara kita. Lalu bagaimana kita lihat ribuan orang. Satu media sosial, teman-teman, buat teman-teman yang ada teman Nisa yang mengikuti belajar Nisa. Satu, teman-teman, media sosial, teman-teman buat jadikan tempat untuk menggibah, menyinyir. Artinya apa? Bukan hanya satu teman yang melihat, ribuan dari teman-temannya, followernya teman itu melihat nyinyiran tersebut. Padahal ini apa? Kita bukan mengajak teman-teman kita untuk seharusnya harus untuk peduli dengan yang dinamakan kemaksiatan, kezaliman, malah kita mengajarkan kepada teman-teman kita untuk apa? Menyinyir, menggibah. Berapa ribu orang teman kita setiap kita di media sosial itu. Nah, inilah teman-teman yang menjadikan Allah murka kepada kita, itu turunkan berupa bencana alam kepada kita.
Dengan tujuan supaya apa? Mengingatkan kita supaya kita itu benar-benar mencontoh Nabi kita, mencontoh Rasulullah. Di saat Allah di saat kita Allah berikan ujian, saudara kita terjerumus dalam kezaliman, maka kita harus punya peduli, bimbing mereka, inspirasi mereka, doakan mereka, jadikan media sosial follower kita itu banyak, ribuan. Jangan sampai dijadikan ribuan teman kita tuh melihat kita nyinyir orang, ribuan follower kita itu teman-teman kita yang itu melihat kita menggibah orang, merendahkan orang. Pada akhirnya apa? Sama halnya kita tuh sudah mengajak teman-teman kita untuk menggibah, merendahkan, menyinyir. Ini yang menjadi sebab Allah turunkan murka, bencana alam, gitu loh. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita harus benar-benar wajib untuk mencontoh. Kalau kita memang umat Islam, ya harus mencontoh, meneladani Rasulullah, itu adalah kewajiban. Kalau kita mengaku umat Islam, kita tidak mencontoh Rasulullah, berarti kita bukan umat Islam. Makanya Islam itu kan syarat sahnya Islam karena syahadat. Nah, kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, bagaimana kita diakui umat Islam? Makanya teman-teman, yang sudah kita pernah teman-teman mungkin belajar ya, bahwa umat Islam suatu saat itu banyak, tetapi seperti buih di lautan. Sekarang teman-teman lihat zaman now. Lihat teman-teman, bukankah di bumi Allah ini banjir di mana-mana? Ini yang dinamakan umat Islam banyak, tapi seperti buih di lautan. Kita pelajari, kita mencoba untuk belajar. Umat Islam banyak, tapi seperti buih di lautan. Banjir di mana-mana, itu tanda bahwa Allah ingin memperlihatkan kepada kita, lihatlah, umat Islam itu banyak, tapi seperti buih di lautan. Padahal kalau kita sebagai umat Islam, kita harus mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mencontoh mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Seharusnya kalau kita umat Islam itu bagaimana? Rasul mencontohkan di saat hujan. Bagaimana kita di saat hujan itu apa yang harus kita lakukan? Harus berdoa. Harus berdoa. Harus kita itu benar-benar mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad. Apa yang beliau contohkan harus kita contoh. Tapi kebanyakan umat zaman now, kita mengaku umat Islam, tapi kita sama sekali tidak mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga zaman now umat Islam banyak, tetapi seperti buih di lautan. Banyak teman-teman, kalau kita pelajari, kita melihat di keadaan bumi Allah ini, bagaimana banyak kita para wanita umat Islam mengaku bahwa kita ada umat Islam yang tidak memakai hijab. Berapa banyak? Padahal syarat sahnya kita diakui oleh Allah sebagai umat Islam itu adalah syahadat. Artinya kalau kita sudah bersyahadat, ya harus menjalankan perintah Allah dan juga mencontoh, meneladani siapa? Rasulullah. Benar-benar menadani Rasulullah. Berapa banyak gitu loh. Kita sebagai wanita di bumi Allah ini nggak memakai hijab. Artinya apa? Bagaimana kita disebut Islam? Makanya kenapa suatu saat nanti, zaman now sudah Allah tunjukkan kepada kita umatnya. Umat Islam banyak di bumi Allah seperti buih di lautan. Ya itu tadi, karena memang kita mengaku Islam, tapi kita tidak mencontoh. Banyak yang tidak mencontoh Rasulullah. Di saat Allah, seperti zaman now, kita lihat, Allah memberikan ujian. Itu ujian dari Allah loh teman-teman. Dari Allah itu, ujian itu dari Allah. Suatu contoh, kita lihat teman kita. Allah kasih ujian, nih, aku bikin skenario. Kan Allah yang bikin skenario. Allah bikin skenario, lalu jadikan saudara kita terjerumus dalam kezaliman. Lah, bagaimana? Allah ingin tahu reaksinya kita. Reaksinya kita kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam itu reaksi kita seperti apa? Lah, ternyata teman-teman, ternyata apa? Reaksinya adalah ternyata banyak yang nyinyir, banyak yang menggibah, banyak yang merendahkan. Banyak menyinyir. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kalau kita sebagai umat Islam harus kita perbaiki ini, teman-teman. Suatu contoh saudara kita yang terjerumus dalam kezaliman, mereka orang katakan yang public figure, itu adalah Allah, skenarionya Allah. Allah bikin skenario seperti itu. Allah ingin tahu hambanya itu mana yang beriman, mana hambanya itu yang benar-benar menjalankan perintah Allah, yang benar-benar mencontoh Rasulullah, mana ini, gitu loh. Ternyata teman-teman, ya Allah subhanallah,
Subhanallah, subhanallah. Ternyata apa? Banyak dari kita umat Islam, bahkan kita yang sudah tahu tentang agama, ya kita sudah sudah benar-benar itu tetap kita tuh di media sosial menjadikan tempat untuk nyinyir, untuk menggibah, untuk menyindir. Ya ini bukan dicontohkan Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya dikasih ujian seperti ini aja sudah banyak ribuan orang yang nyinyir, banyak ribuan orang yang menggibah. Ya subhanallah teman-teman. Pada akhirnya Allah lah inilah sebab Allah turunkan bencana alam. Ternyata banyak orang yang tidak mencontoh Rasulullah. Banyak umat Islam yang tidak benar-benar mencontoh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mencontohkan buat kita untuk nyinyir orang, menggibah orang, merendahkan orang, nggak ada. Rasulullah nggak pernah mencontohkan kita. Kita sebagai umat Islam harus saling bermusuhan. Umat Islam dengan umat Islam pun kalau kita bermusuhan haram hukumnya. Haram. Kita dengan saudara-saudara kita, mereka yang bukan umat Islam aja, kalau kita bermusuhan, hukumnya juga nggak boleh. Rasulullah nggak mencontohkan. Karena yang kita musuhi bukan orang, bukan manusia, tapi kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang ada di bumi Allah ini. Kita harus memeranginya dengan iman kita, dengan akhlakul karimah kita. Itu yang tugasnya kita sebagai umat Islam. Berapa banyak teman-teman kita nggak mencontoh. Kita mengaku Islam tapi kita tidak mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan kita untuk menyinyir orang, menggibah orang, nggak pernah. Justru Rasulullah itu kalau kita umat zaman now, kita dihadapkan sama satu contoh teman kita itu. Mereka orang yang katakan tidak punya akhlak. Kalau kita pasti kita kucilkan mereka, kita hina mereka, saya nggak mau dengan mereka. Padahal kita sudah mengaku umat Islam, tapi kita selalu di saat kita dihadapkan dengan teman kita, saudara kita yang tidak beriman, saya nggak mau berteman dengan dia. Padahal kalau Rasulullah, Masya Allah, beliau ditugaskan untuk memperbaiki akhlak umatnya. Beliau tahu yang dihadapi itu orang jahiliyah, orang yang kejam. Beliau malah senang bersyukur. Lalu kalau kita dihadapkan dengan teman kita aja yang katakan 1, 2, 3, kita sudah, saya nggak mau berteman, saya nggak mau berteman. Lah ini gimana kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita mencontoh? Kalau kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita melihat teman kita tidak katakan tidak beriman, katakan tidak memiliki akhlakul karimah, maka kita sebagai teman harus berusaha membimbing mereka, mendoakan mereka. Ini baru yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa membimbing teman kita dengan nasihat, mbak harus seperti ini, Bu. Kita tidak bisa. Maka dengan inspirasi, menggunakan media sosial, kita selalu berusaha untuk membuat inspirasi dari media sosial itu yang kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak sesuai dengan firman Allah. Kita berikan inspirasi. Kalau tidak bisa teman-teman, ada cara yang baik, cara yang Rasulullah contohkan buat kita. Apa itu? Mendoakan. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita tidak beriman, tidak berakhlak, jangan dijauhi, jangan dibenci. Jangan dijauhi, jangan dibenci, jangan dikucilkan. Jangan, itu bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan dikucilkan, jangan dibenci, tapi doakan mereka. Doakan teman-teman. Lawang kita cuman berhadapan dengan teman kita 1, 2, 3 aja loh. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah berhadapan dengan orang jahiliyah. Banyak teman-teman. Banyak sekali orang jahiliyah, orang yang jahat, orang yang kejam pada zamannya beliau. Beliau nggak pernah. Beliau malah senang, malah bersyukur. Kita zaman now, kita cuma menghadapi teman kita 1, 2, 3, mereka orang tidak beriman. Tapi malah kita banyak orang menjauhi mereka, membenci mereka, mengucilkan mereka, tidak mau berteman. Yang lebih itu lagi teman-teman. Subhanallah. Lihat saudaranya terjebak dalam kezaliman. Yang dulunya senang, yang dulunya memuja, pada akhirnya di saat tahu terjebak dalam kezaliman,
saya udah nggak suka dengan dia, nggak mau nggak mau mendoakan dia. Lah ini apa ya, ini berarti kan kita banyak umat zaman now itu yang masih belum benar-benar mengaku kita umat Islam, tidak mencontoh Rasulullah. Padahal kalau umat Islam ya kita harus mencontoh Rasulullah, baru kita diakui bahwa kita adalah umat Islam kalau kita mencontoh Rasulullah. Kalau kita umat Islam tapi kita tidak mencontoh Rasulullah, kita belum diakui sebagai umat Islam, teman-teman. Syarat sahnya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umat Islam ya apa ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ini lah kita cuma mengakui Allah tapi kita tidak mengikuti Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah, ya kita belum diakui oleh Allah sebagai umat Islam. Lah umat zaman now banyak yang seperti itu, mengaku umat Islam tapi tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan keburukan, Rasulullah selalu mencontohkan kebaikan. Nah kita sebagai umat Islam, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita. Umat Islam adalah kemenangan. Islam itu sendiri adalah suatu keindahan. Islam sendiri itu adalah suatu kemenangan. Kalau kita ingin memperoleh kemenangan, kita benar-benar memperoleh kemenangan, artinya kita benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat Islam yang Allah jadikan yang memperoleh selalu kemenangan, keberuntungan, maka ya harus kita mencontoh siapa? Bukan hanya menjalankan perintah Allah, tetapi juga mencontoh siapa? Meneladani Rasulullah. Meneladaninya. Teman-temannya Nisa, kalau kita punya media sosial, gunakan media sosial itu untuk menginspirasi. Kita punya masalah, siapa orang di bumi Allah ini nggak punya masalah? Punya masalah, kita punya masalah semuanya. Tapi masalah kita selalu kita bawa di sholat. Saat kita sholat, ya kita menghadap sama Allah, kita ngadu sama Allah. Setelah selesai sholat, sudah kita nggak ada beban lagi. Karena kita sudah ngadu sama Allah. Kita punya masalah dengan teman, masalah dengan saudara, masalah dengan katakan kita bekerja dengan majikan, masalah apapun membuat kita galau, membuat kita sedih, membuat kita udah kita ada di sholat. Sholat kalau kita sudah menjadi umat Islam, kita sholat 5 waktu itu sudah di situ kita sudah seharusnya dengan sholat kita sudah ringan beban kita. Sudah nggak ada namanya setelah sholat, udah nggak ada namanya galau. Walaupun kita galau katakan karena masalah galau, tapi kalau kita sudah sholat sudah selesai, sudah hilang galaunya. Karena kita sudah ngadu sama Allah. Satu contoh, kita punya masalah sedih, masalah kita mempermasalahan dengan teman kita, membuat kita kecewa, membuat kita tuh nggak seneng. Kalau kita umat Islam, kita sudah sholat, sudah ngadu sama Allah, ya sudah ringan, sudah nggak punya masalah. Artinya teman-teman, kenapa nih saya mengajak teman-teman belajar seperti ini? Supaya kalau media sosial itu jangan kita jadikan tempat kita untuk tempat untuk menggibah, untuk mengeluh, nanti galau ditulis di media sosial. Bukan, jangan jadikan media sosial itu untuk mengeluh, untuk galau, bukan. Tapi jadikan media sosial untuk menginspirasi, saling membimbing, saling mendoakan, untuk silaturahim. Itu baru benar. Ya, untuk untuk saling membimbing, untuk saling menginspirasi, untuk saling mendoakan, untuk saling untuk bersilaturahim. Itu media sosial itu harus untuk itu. Bagi teman-teman yang punya usaha, jadikan usaha, walaupun usaha itu kalau kita umat Islam kan, jadikanlah pekerjaan kita sebagai dakwah kita. Dulu Nisa pernah ajak teman-teman belajar juga. Jadikan pekerjaan kita tuh menjadi dakwah kita. Artinya apa? Yaitu dengan jadikan di saat kita menjalankan pekerjaan kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangan Allah. Di saat punya teman-teman punya usaha di media sosial, walaupun apapun usahanya, selalu beri inspirasi, selalu bikin inspirasi yang bisa menginspirasi teman-teman, ya, yang membuat seperti firman-firman Allah, ataupun inspirasi yang kita peroleh dari kita mendengarkan tausiah-tausiahnya para alim ulama, usaha, tetapi kita juga harus memberikan inspirasi, sehingga usaha kita itu akan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu, teman-teman. Tapi kalau di saat kita ya kita mempunyai usaha tapi kita tidak menjalankan perintah Allah, ya maka apa? Tidak menjadi dakwah kita, maka ya apa? Ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sebagai umat Islam ya harus benar-benar mencontoh siapa? Mengaku kita umat Islam, ya harus benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Sehingga menjadikan usaha kita sebagai dakwah kita. Dengan cara apa? Usaha apapun tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah. Mau kita bekerja sebagai apapun, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah. Tetap ya apa ya, mencontoh Rasulullah. Bekerja, teman-teman merantau bekerja, seperti Nisa juga merantau bekerja. Walaupun merantau bekerja, berada di tempat di negaranya orang yang tidak seiman dengan kita, yang mayoritas mereka bukan umat Islam. Ya, yang mayoritasnya bukan umat Islam, tetapi apa? Menjadikan pekerjaan kita sebagai dakwah kita. Dengan seperti apa? Yaitu dengan cara walaupun kita bekerja tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah, dan tetap mencontoh Rasulullah. Bagaimana beliau mencontohkan kebaikan, bagaimana beliau mencontohkan kesabaran, bagaimana beliau mencontohkan memaafkan. Beliau kan sudah mencontohkan. Bagaimana beliau tuh mencontohkan untuk mendoakan mereka orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang tidak baik dengan beliau, orang-orang yang membenci beliau. Bagaimana? Itulah contoh. Kita bekerja, walaupun kita bekerja di perantauan, sama kita juga bisa mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Benar-benar pekerjaan kita apapun tetap menjalankan perintah Allah, tetap berusaha menjauhi larangan Allah, tetap mencontoh siapa? Rasulullah. Sehingga di saat kita mempunyai pekerjaan apapun, kita mempunyai usaha apapun, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah, tetap kita mencontoh Rasulullah. Akhirnya apa? Pada artinya bahwa kita bisa menjadikan usaha kita, pekerjaan kita itu menjadi dakwah kita. Menjadi dakwah kita. Usaha, ya, kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, kita harus tahu, oh, usaha ini baik apa tidak? Haram atau halal? Sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Kalau kita memang umat Islam, menjalankan perintah Allah, ya kita harus seleksi, harus seleksi, harus tahu yang kita usaha kita tuh baik atau tidak, sesuai dengan perintah Allah atau tidak, sesuai dengan syariat agama atau tidak. Kita sebagai umat Islam harus tahu, harus punya seleksi, selektif dengan semua itu, harus tahu. Karena apa? Kita mengaku bahwa kita umat Islam, gitu loh. Dengan cara apa? Menjadikan usaha kita sebagai dakwah kita, yaitu dengan cara apa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Berdagang, usaha, teman-teman yang merantau juga sama. Teman-teman merantau ya, banyak teman-teman dan Nisa yang merantau, Nisa juga merantau. Tetapi teman-teman, ternyata di saat kita merantau, seperti Nisa merantau, ternyata kita bisa merantau walaupun kita bekerja, katakan menjadi seorang kita menjadi seorang pembantu gitu ya, kita bekerja di luar negeri gitu ya. Nah, ini ternyata pekerjaan kita, walaupun kita berada di tempat negaranya orang yang tidak seiman dengan kita, mayoritas bukan Islam, bisa menjadi dakwah kita. Caranya seperti apa? Ya tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Teman-teman, yang bisa membuat skenario kita, bisa membuat skenario seluruh umat yang ada di bumi Allah itu bukan kita, bukan majikan kita. Bukan kita, bukan majikan kita. Tapi yang ternyata yang membuat skenario yang ada di bumi Allah ini, Allah yang membuat. Lalu kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita merantau, bekerja merantau, bagaimana kita bisa bisa menjadikan Allah itu membuat skenario yang terbaik buat kita, sehingga di saat kita bekerja merantau, kita tetap bisa menjalankan perintah Allah, kita tetap bisa menjauhi larangan Allah, kita tetap bisa mengikuti, mencontoh Rasulullah, sehingga di saat kita bekerja kita bisa mencontohkan kebaikan, ya, mencontohkan kebaikan, bisa menjadikan ternyata kita bekerja tetapi kita bisa menjadi dakwah kita. Kita bisa menyampaikan kebaikan, ya, kita mencontohkan kebaikan langsung kepada kepada majikan-majikan kita di saat kita bekerja. Sama, Nisa juga sama seperti itu. Walaupun di perantauan, mereka yang bukan mayoritas, bukan umat Islam, tetapi Nisa tetap
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berusaha mencontoh Rasulullah. Bagaimana kita menerapkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan Rasulullah di saat kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Bagaimana kita tuh berusaha walaupun di negaranya orang, kita benar-benar menjauhi mana yang haram. Kita harus benar-benar menjauhi mana yang haram, mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha ya untuk bisa menjelaskan bahwa saya itu umat Islam. Bagaimana supaya Allah tuh juga walaupun kita di perantauan, kita tetap bisa menjalankan perintah Allah. Itu adalah kembali kepada diri kita. Di saat kita sebagai umat Islam mengaku kita umat Islam, kita berusaha menjalankan perintah Allah, berusaha menjauhi larangan Allah. Maka Allah yang bikin skenarionya. Sehingga apa teman-teman? Kita bisa menjadikan pekerjaan kita menjadi dakwah kita. Menjadi dakwahnya kita. Ya. Nah, di sini teman-teman, itulah yang dinamakan keindahan Islam. Artinya, kalau kita sebagai umat Islam, ya, kita harus mencari keindahan Islam. Islam itu indahnya di mana? Kenapa kita harus mencari keindahan Islam? Islam itu indah. Di saat Allah kasih ujian, kita berusaha untuk apa? Apa yang Allah sampaikan di dalam ujian-ujian itu? Apa sih yang Allah ingin sampaikan? Di saat kita mau mempelajari, ternyata apa? Ternyata Allah ingin apa? Menjadikan kita hambanya benar-benar menjadi hamba yang beriman, supaya kita benar-benar menjadi hambanya, jadi umatnya yang berakhlak, supaya kita benar-benar diakui oleh Allah sebagai umat Islam, supaya kita benar-benar mencontoh Rasulullah, supaya kita mencontoh Rasulullah. Kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, teman-teman, kita belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat Islam. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan kalau kita tidak mencontoh Rasulullah? Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Kalau kita umat Islam, kenapa kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Karena kita harus begini. Cara berpikirnya kita tuh supaya kita punya semangat untuk memperbaiki iman ya, mendekatkan diri sama Allah, kita harus punya semangat seperti ini. Kita harus memikirkan kehidupan setelah mati, teman-teman. Kalau teman-teman tidak memikirkan kehidupan setelah mati, teman-teman gak akan pernah mempunyai semangat untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri sama Allah SWT. Gak akan pernah punya semangat. Gak akan pernah punya semangat. Di saat teman-teman kita mengaku bahwa kita umat Islam, kita harus memikirkan kehidupan kita setelah mati, maka Masya Allah, ya nanti kalau setelah saya mati, bagaimana anak-anak cucu kita? Anak saya makan apa tidak? Mendapatkan tempat yang baik apa tidak? Mendapatkan makanan yang baik apa tidak? Mereka bertemu dengan orang jahat atau tidak? Ya, ini harus kita pikirkan kalau kita mengaku bahwa umat Islam. Karena di saat kita sebagai umat Islam, kita mampu memberikan contoh yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah itu mencontohkan buat kita, sehingga beliau menjadi teladan, sehingga banyak umat Islam mencontoh kebaikan-kebaikan beliau, ya, akhlak beliau. Kita juga sama. Di saat kita sebagai umat Islam, kita bisa memberikan contoh yang terbaik. Kita bisa mempunyai akhlak yang mulia. Kita mencontoh akhlak Rasulullah. Kita benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita mencontoh Rasulullah. Maka apa teman-teman? Masya Allah, nanti setelah kita meninggal, anak-anak kita juga, jalan yang kita lewati itu bisa menjadi jalan kebaikan buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita, anak cucu kita, generasi-generasinya kita tuh, mereka benar-benar menjadi orang yang soleh-solehah, menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlak karimah. Mereka benar-benar orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, benar-benar mencontoh Rasulullah. Sebagaimana kita sebagai orang tuanya, kita juga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita juga mencontoh Rasulullah, maka anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti, generasi-generasinya kita nanti melewati jalan kita juga sama. Mereka akan menjadi hambanya, menjadi umatnya yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Lah kalau kita nggak memberikan kehidupan setelah mati, maka kita ya akan, saya nggak mau lah memperbaiki diri. Ya udah, biarin ini begini aja. Ngapain harus memperbaiki iman? Buat apa? Kenapa harus menjadi hamba yang beriman sama Allah? Kenapa menjadi hamba yang berakhlak? Kenapa harus mencontoh Rasulullah? Nggak penting itu. Nggak perlu. Yang penting saya sudah apapun di bumi Allah ini kita bisa memperoleh. Cuma seperti itu. Saya bisa makan, saya punya tempat tinggal, saya punya uang banyak. Mungkin yang kita pikirkan hanya itu. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kita memikirkan kehidupan setelah mati,
maka Masya Allah, kita akan selalu berusaha teman-teman, benar-benar apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan mencontoh Rasulullah. Karena setiap jalan yang kita lewati nanti sebelum kita meninggal nanti, jalan itu yang akan dilewati oleh siapa? Anak kita, anak cucu kita, generasinya kita. Nah, kalau kita orang tuanya bisa mencontohkan yang terbaik, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, kita mencontoh Rasulullah, maka apa? Anak kita, anak cucu kita nanti yang melewati jalan kita itu juga sama. Mencontoh kita. Nah teman-teman, kalau kita umat Islam, ya nggak mungkin kita punya cita-cita. Oh Mbak Nisa, saya tuh pengen nanti kalau saya sudah meninggal nanti anak saya sengsara. Nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin kan? Kalau kita memang merasa bahwa kita adalah umat Islam, kita memiliki hati, punya iman. Saya tuh pengen Mbak Nisa, nanti anak saya itu sengsara, menderita, ya pokoknya tidak beriman, tidak berakhlak. Nanti kalau itu tiap hari sering bertengkar, ya sering menggibah orang. Nggak mungkin kita kalau umat Islam mengaku bahwa kita umat Islam, kita menginginkan anak-anak kita terjerumus dalam kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Nggak mungkin lah. Supaya ya anak-anak kita, anak keturunan kita, generasinya kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, maka kita sebagai orang tuanya harus apa? Memberikan contoh. Kita juga harus benar-benar memberikan contoh bagaimana menjalankan, benar-benar menjaga menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, dan juga apa? Mencontoh Rasulullah. Di saat kita benar-benar bisa menjalankan perintah Allah, menjalur larangan Allah, mencontoh Rasulullah, maka Masya Allah, nanti anak cucu kita, generasi kita juga sama. Mereka akan mencontoh kita. Sehingga apa teman-teman? Mereka akan menjadi orang yang soleh-soleha. Ya, mereka akan benar-benar mencontoh. Oh, Rasulullah mencontohkan seperti ini. Ya, pada akhirnya mereka akan mencontoh juga. Apa yang kita contohkan, mereka, anak-anak kita juga akan mencontoh gitu loh. Nah di sini teman-teman, ya kalau kita mengaku umat Islam, jangan sampai ya kita apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan kita memasuki hari raya Idul Fitri. Kita tidak memperoleh kemenangan. Ya, kita hanya mengikuti, katakan ya kalau kita itu hanya mengikuti pesta. Kita Ramadan itu hanya kita mengikuti pesta aja. Ya, Idul Fitri itu kita hanya mengikuti seperti pesta aja. Bersenang-senang aja gitu loh. Jangan gitu loh. Kalau kita sebagai umat Islam ya jangan sampai. Jadikan momen Ramadan itu benar-benar untuk membawa perubahan. Menjadikan kita itu benar-benar lebih dekat lagi sama Allah. Benar menjadi hamba yang benar-benar manjada dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Manjada dalam untuk untuk benar-benar mencontoh Rasulullah, sehingga ya kita benar-benar menjadi memperoleh kemenangan gitu loh. Benar-benar di bulan Ramadan itu kita benar-benar bisa memperbaiki diri. Kita benar-benar bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, sehingga di saat kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita benar-benar ya momen Ramadan itu menjadi momen di saat kita benar-benar mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, bersih dari segala dosa kita. Ya, lalu di momennya momen Idul Fitri, kita benar-benar menjadi hambanya, menjadi umatnya yang benar-benar memperoleh kemenangan. Ya, memperoleh kemenangan. Jangan sampai kalau kita umat Islam itu cuman Ramadan yang penting kita ikut Ramadan, Idul Fitri yang penting kita ikut Idul Fitri. Jangan sampai teman-teman. Harus menjadikan momen Ramadan benar-benar menjadi momen di mana kita benar-benar memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah momen di mana kita benar-benar memperoleh kemenangan. Yaitu dengan cara seperti apa? Dengan cara kita benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan mencontoh Rasulullah. Jangan sampai saya sudah sholat tapi kita tidak mencontoh Rasulullah, ya artinya kita belum bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan. Kalau kita mengaku umat Islam supaya kita memperoleh kemenangan, yaitu kita benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam yang memperoleh kemenangan ya harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan mencontoh
Rasulullah. Apa yang beliau contohkan? Ya, mungkin dari teman-teman zaman now ya, yang saat ini, di saat kita dikasih ujian sama Allah, yaitu ujian dipertemukan dengan saudara kita yang masih belum beriman, berakhlak, atau kita dipertemukan dengan saudara kita yang masih terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman, yang saat ini kita masih di tahun-tahun ini kita masih nyinyir mereka, menggibah mereka, merendahkan mereka. Maka tahun kedepannya kita harus bisa membawa perubahan. Di saat kita harus bisa mencontoh Rasulullah. Mungkin tahun ini kita masih belum bisa mencontoh Rasulullah. Kita belum bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Maka tahun depan kita harus bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Lihat teman saudara kita terjerumus dalam kezaliman, doakan, bimbing mereka, inspirasi mereka. Maka inilah yang dicontohkan Rasulullah. Kalau kita sebagai umat Islam semuanya bisa seperti itu, Masya Allah, maka kita benar-benar bisa memperoleh kemenangan. Jangan sampai umat Islam, dikatakan bahwa umat Islam itu adalah banyak, umat Islam itu mayoritas teman-teman, paling banyak di bumi Allah, mayoritas paling banyak, tapi seperti buih di lautan. Karena banyak mengaku Islam tapi tidak mencontoh Rasulullah. Banyak mengaku umat Islam, sholat, puasa, zakat, tapi banyak juga yang tidak mencontoh Rasulullah. Apa yang tidak dicontohkan Rasulullah, ya kita harus jangan sampai mengerjakan gitu loh. Apa yang dicontohkan Rasulullah, ya itu harus kita kerjakan. Ya, lihat saudaranya terjerumus, ya kita harus mencontoh Rasulullah, peduli dengan mereka, mendoakan mereka, membimbing mereka. Kalau kita nyinyir, berarti kita bukan umatnya Rasulullah gitu loh. Gimana kita mau memperoleh kemenangan? Nanti pada akhirnya di Ramadan kita hanya menjadikan momen kita untuk yang penting menahan lapar saja, hanya menahan lapar dan haus saja, ya, nggak tidak mendapatkan maghfirah. Karena kita tidak mencontoh Rasulullah. Nanti di saat Idul Fitri kita hanya ikut merayakan aja, yang penting merayakan, yang penting kita pakaian baru, ada makanan, yang penting merayakan, tapi kita tidak memperoleh kemenangan yang sebenarnya. Kalau kita umat Islam, ya harus kita bisa benar-benar, semua umat Islam kita memperoleh maghfirah, dan kita harus benar-benar memperoleh kemenangan. Ya, Islam itu indah teman-teman. Islam itu indah. Allah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, setiap permasalahan yang Allah berikan kepada kita, itu di situ Allah ingin menjadikan kita menjadi orang yang beriman sama Allah. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, permasalahan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin Allah ingin menjadikan kita menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Dengan kita mencontoh Rasulullah. Bagaimana? Ya, kita itu mencontoh Rasulullah di saat Allah berikan ujian kepada kita. Allah berikan permasalahan kepada kita. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah untuk menyelesaikan ujian atau permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita mampu mencontoh Rasulullah, artinya bahwa kita benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memperoleh kemenangan. Sehingga di saat bulan Ramadan kita mendapatkan maghfirah, Allah ampuni semua dosa kita. Di bulan Idul Fitrinya kita mulai kemenangan, kita akan bisa membawa perubahan, menjadikan kita semakin tawadu, menjadikan kita semakin istiqomah dalam beribadah. Kita akan membawa perubahan. Tapi kalau kita tidak, teman-teman, kalau kita cuman menjalankan perintah Allah, kita tidak mencontoh Rasulullah, maka puasa ya, kita cuma menahan lapar dan haus saja. Percuma kan? Ya, kita sebulan puasa cuma menahan haus, lapar dan haus, tapi kita tidak memperoleh apapun. Ya, Allah tidak menghapuskan dosa kita. Percuma. Lalu nanti lebaran cuma ikut merayakan aja, kita tidak memperoleh kemenangan. Kan percuma. Karena kita tidak mencontoh Rasulullah. Tetapi kalau kita umat Islam, ya harus kita mencontoh Rasulullah. Apa sih yang menjadi keburukan kita di tahun ini? Apa sih yang menjadi kesalahan kita di tahun ini? Maka kita perbaiki. Apa aja keburukan kita, kesalahan kita, apapun, maka perbaiki, pelajari, perbaiki. Supaya supaya nanti kita benar-benar di bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam, kita benar-benar memperoleh maghfirah. Semua kita umat Islam benar-benar memperoleh maghfirah. Teman-temannya Nisa yang punya media sosial, gunakan media sosialnya untuk menginspirasi teman-temannya. Katakan kepada teman-temannya, nyinyir, menggibah, itu bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Di saat kita mengaku umat Islam, kita masih nyinyir, kita masih menggibah, kita masih merendahkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam kezaliman, artinya kita bukan umat Islam, kita bukan umatnya Rasulullah. Kita masih belum bisa diakui oleh menjadi umat Islam. Kasih inspirasi kepada teman kita seperti itu. Sehingga apa teman-teman? Dengan seperti itulah kita bisa mengingatkan teman kita bisa memberikan nasihat kepada teman-teman kita. Setiap punya media sosial teman-teman kita, Nisa, ya, di saat ada teman kita menyinyir, oh itu bukan dicontohkan Rasulullah, berarti itu kita itu bukan yang dicontohkan Rasulullah, berarti kita bukan umat Islam tuh. Kalau kita masih nyinyir, gitu loh. Di saat kita masih menggibah, berarti kita bukan umatnya Rasulullah, gitu loh. Kita berarti bukan bukan umat Islam. Kalau umat Islam itu Rasulullah tidak mencontohkan kita untuk menyinyir orang, menggibah orang, merendahkan orang, bukan. Itu bukan yang dicontohkan Rasulullah. Maka jadikan media sosial untuk menginspirasi, untuk membimbing teman-teman kita. Lihat teman kita nyinyir orang, lalu berikan nasihat buat mereka. Memberikan nasihat buat mereka, membimbing mereka. Mengatakan bahwa ini bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk menyinyir orang. Kalau kita supaya kita diakui oleh menjadi umat Islam, kita harus mencari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah nyinyir. Nah, maka berikan inspirasi. Berikan inspirasi supaya apa? Dengan seperti itu kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam semuanya bisa memperoleh magfirah di bulan Ramadan nanti. Nanti setelah itu Hari Raya Idul Fitri nanti kita benar-benar memperoleh kemenangan, sehingga apa? Kembali suci lagi, dan Allah berikan jadikan kita membawa perubahan. Kemenangan itu kan perubahan, teman-teman. Kemenangan itu perubahan. Kemenangan itu adalah membawa perubahan yang lebih jauh lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Itu baru yang dinamakan kemenangan. Kalau kita ngomong kemenangan, Hari Raya Idul Fitri adalah suatu kemenangan, tapi kita tidak membawa perubahan, kita tetap ya begini aja, kita nggak punya perubahan, berarti kita belum memperoleh kemenangan. Buat teman-teman Nisa, para ahwat, ya, khususnya untuk wanita Islam, kalau kita ya puasa Ramadan, katakan yang belum memakai hijab, ya, belum memakai pakaian sari, kalau kita tidak benar-benar mencontoh Rasulullah, bagaimana kita bisa memperoleh magfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Magfirah, ampunan. Kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, maka kalau kita tidak majada dalam mencontoh Rasulullah, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, ya kita nggak akan pernah memperoleh ampunan, magfirah dari Allah. Sehingga di saat Idul Fitri ya nggak bakal kita membawa perubahan, nggak memperoleh kemenangan. Sedangkan Idul Fitri adalah momen kita sebagai umat Islam memperoleh kemenangan. Tapi kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, maka ya kita nggak akan memperoleh kemenangan, nggak membawa perubahan. Yang dinamakan kemenangan artinya adalah kita membawa perubahan kepada sesuatu yang jauh lebih baik lagi, perbuatan yang jauh lebih baik lagi. Ya kalau kita umat Islam ya harus bisa mendapatkan magfirah dari Allah dan juga benar-benar mendapatkan kemenangan. Maka dari sini teman-teman ya, buat teman-teman Nisa mungkin yang dulu masih belum tahu tentang ilmunya, belum tahu tentang cara solusinya, maka mulai sekarang ya, kalau kita harus yakin, kita harus mengimani iman kita kepada Allah SWT, bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah, baik itu berupa bencana alam, berupa kezaliman, kemaksiatan, itu semua adalah cara Allah mengingatkan kita umatnya, supaya kita jadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman sama Allah, menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki akhlakul karimah. Cara Allah mengingatkan kita, yaitu dengan ujian-ujian Allah. Kita harus yakin bahwa di saat kita melihat saudara kita, tadi yang sudah Nisa sampaikan, saudara kita itu siapa sih? Ya kita seluruh umat Islam itu adalah bersaudara. Kita semua manusia yang ada di bumi Allah ini kita bersaudara. Karena musuh kita adalah kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan. Itulah musuhnya kita yang harus kita perangi. Artinya di saat kita melihat saudara kita, ya, di media sosial, mereka katakan kita dikenal mereka ataupun tidak, katakan mereka adalah public figure ataupun bukan, yang kita mengenal mereka adalah saudara kita, maka doakan, bimbing mereka dengan doa-doa kita. Jadikan media sosial kita untuk
menginspirasi, mendoakan, menginspirasi. Inilah yang Allah inginkan dari kita, umatnya. Di saat Allah turunkan bencana alam, jangan pernah menyalahkan orang, tapi justru kita harus kebalikan apa? Mempelajari, bukan menyalahkan orang. Karena Allah ingin kita hambanya mempelajari apa maksud Allah memberikan ujian itu. Oh, ternyata Allah memberikan ujian bencana alam itu supaya kita hambanya apa? Menjadi orang beriman, menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah. Supaya kita benar-benar mencontoh Rasulullah. Kita mau peduli dengan yang dinamakan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Peduli dengan kemaksiatan, kezaliman. Bukan malah kita kemaksiatan, kezaliman, kita tidak peduli. Yang penting saya sudah sholat. Yang penting saya sudah menjalankan perintah Allah. Yang penting saya sudah menjauhi larangan Allah. Orang mau maksiat, ya udah, itu kan urusan dia. Ya, orang berbuat zalim itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Lah kebanyakan umat zaman now seperti itu, teman-teman. Kebanyakan umat zaman now seperti itu. Kemungkaran, kezaliman, itu kan urusan mereka. Bukan, itu urusan pemerintah. Itu urusan para alim ulama, bukan. Itu urusan kita, seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Mau kita pemerintah, mau kita para alim ulama, mau kita menjadi masyarakat, orang yang awam, itu adalah tugas kita. Di saat Allah kita melihat kemungkaran, kezaliman, itu tugas kita. Untuk apa? Mendoakan, membimbing mereka. Mendoakan, membimbing mereka. Ya, bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya para ulama aja, tetapi tugas kita semuanya. Membimbing, mendoakan, lalu menginspirasi mereka. Itu di saat kita sebagai umatnya, kita mau bisa mencontoh itu, mencontoh Rasulullah, kita peduli dengan mereka, maka Masya Allah, inilah yang menjadi sebab, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umatnya, supaya kita benar-benar mencontoh Rasulullah, supaya kita dengan kita mencontoh Rasulullah, kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi umatnya, umat Islam yang memperoleh kemenangan. Nah, di sini teman-teman ya, belajar kita hari ini, teman-teman harus bisa, kalau kita umat Islam, mempelajari setiap ujian yang Allah berikan. Pasti di situ ada keindahan Islam yang ingin Allah perlihatkan kepada kita, di mana keindahan itu bisa memperbaiki iman kita, bisa menjadikan akhlak kita bisa memperbaiki akhlaknya kita, yang bisa memberikan keindahan kepada diri kita, akhlak kepada kita. Apapun permasalahan itu, kita permasalahan dengan teman, keluarga, majikan, pasti di situ ada keindahan yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, supaya dengan keindahan itu menjadi akhlaknya kita, menjadi imannya kita. Kalau kita punya iman, berarti kan kita beriman kepada Allah, mengakui bahwa Allah lah zat yang kita sembah, Allah lah zat yang kita sembah. Di saat kita yang menjadi hamba yang berakhlak, artinya bahwa kita mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, gitu loh. Artinya bahwa kita adalah umat Islam. Di saat kita tidak bisa, teman-teman, kita tidak bisa mencontoh Rasulullah, ya kita nggak akan pernah diakui oleh Allah sebagai umat Islam, gitu loh. Tidak diakui oleh Allah bahwa kita adalah umat Islam. Nah, di sini teman-teman, kajian kita hari ini ya, kita sebagai umat Islam itu adalah kemenangan. Islam itu adalah indah. Islam itu adalah kemenangan. Kalau kita ingin keindahan Islam itu selalu memberikan keindahan dalam diri kita, menjadi iman kita, menjadi akhlaknya kita. Kalau kita ingin kemenangan, Islam adalah kemenangan yang dibawa oleh Rasulullah. Kemenangan itu selalu menyertai kita sebagai umat Islam. Maka ya kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan benar-benar mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang beliau contohkan, maka kita harus mencontohnya kalau kita sebagai umat Islam. Supaya supaya kita benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi umatnya, umat Islam. Apa aja ya, permasalahan apa aja, di situ Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, berakhlak, memiliki akhlakul karimah. Pasti teman-teman, semua permasalahan Allah yang Allah berikan kepada kita, ujian apapun itu, di situ ada Allah tuh ingin mengajarkan
kita menjadi hamba yang beriman. Di setiap permasalahan kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Maka apa? Kita harus tahu keindahan Islam, ya. Islam adalah indah. Maka apa, permasalahan itu pasti bisa. Di setiap permasalahan kita itu pasti Allah memberikan keindahan. Untuk apa? Supaya dengan permasalahan itu bisa menjadikan kita menjadi hamba yang beriman dan memiliki akhlak berakhlakul karimah. Nah, di sini teman-teman ya, kajian kita hari ini semoga bermanfaat. Ya, doa Nisa sebentar lagi ya, kurang 36 hari lagi kita sudah memasuki puasa Ramadan. Nisa itu nggak memiliki apa-apa, teman-teman. Ya, kalau mereka yang di bumi Allah ini, Allah berikan kelebihan harta. Dengan harta mereka bisa bersedekah, dengan harta mereka bisa membantu orang lain. Kalau Nisa bukan menjadi orang yang mempunyai harta. Yang Nisa miliki hanya apa? Ilmu. Yang Nisa miliki hanya ilmu. Dan Nisa hanya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman, supaya dengan ilmu ini bisa menjadi ilmu kita, supaya kita benar-benar bisa mendekatkan diri sama Allah. Supaya kita benar-benar suatu saat kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan untuk anak cucu kita dan generasi-generasinya kita. Supaya di saat kita punya ilmu, Allah kasih ilmu kepada kita. Dengan ilmu ini bisa menjadikan kita menjadi hamba beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, menjadikan kita menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah, budi pekerti akhlakul karimah. Supaya apa? Supaya nanti setelah kita meninggal, jalan yang kita lewati menjadi jalan kebaikan buat anak cucu kita, generasi-generasinya kita. Karena Nisa inilah yang bisa Nisa berikan kepada teman-teman. Apa? Ilmu. Kita bisa saling menginspirasi, ilmu yang bisa Nisa berikan kepada teman-teman. Ya, nah di sini kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar. Semoga dengan belajar ini menjadi sebab keimanan kita, ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini bisa menjadi sebab doa kita. Kita berdoa sama teman-teman. Kita berdoa bersama. Kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini masih terjerumus dalam kemaksiatan, kezaliman. Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah semuanya. Bisa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih belum paham, belum bisa mengerti tentang syariat agama, masih belum mencontoh Rasulullah. Kita doakan semoga Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk sehingga benar-benar bisa benar-benar bisa saudara kita bisa benar-benar mencontoh Rasulullah. Supaya kita semua umat Islam itu benar-benar menjadi umat Islam yang rahmatan, umat Islam yang terbaik, umat Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan umat Islam yang seperti buih di lautan, tetapi benar-benar menjadi umat Islam yang terbaik, ya, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga umat Islam itu ya dimanapun kita di bumi Allah ini tidak seperti buih di lautan, tetapi umat Islam yang benar-benar bisa memberikan cahaya, bisa menerangi bumi Allah ini. Umat Islam yang benar-benar bisa memberikan kesejukan, kedamaian, ya, di bumi Allah ini. Dimanapun kita sebagai umat Islam, di situ kita memberikan cahaya. Dimanapun kita berada, kita sebagai umat Islam, kita bisa memberikan kesejukan. Dimanapun kita berada, kita sebagai umat Islam, kita bisa memberikan keindahan. Nah, di sini teman-teman ya, doakan teman-teman kita. Mendoakan teman-teman kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada teman-teman kita semuanya yang saat ini masih tidak mencontoh Rasulullah, ya. Semoga semuanya bisa Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah sehingga benar-benar bisa mencontoh Rasulullah. Semua umat Islam benar-benar menjadi umat Islam yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, mencontoh Rasulullah, dan benar-benar menjadi umat yang terbaik, jadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Karena teman-teman, Masya Allah itu di dalam Al-Quran sudah mengatakan kepada kita umatnya bahwa kita sebagai umat Islam sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik. Allah sendiri, teman-teman, Allah sendiri mengakui bahwa kita umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Makanya kita sebagai umat Islam juga harus bersyukur kepada Allah. Ya, senang, harus bangga, bersyukur. Yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara benar-benar menjadi umat Islam, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Supaya benar-benar ya kita sudah diakui menjadi umat yang terbaik, tetapi kita
tidak bisa menjadi yang terbaik gitu loh. Allah sudah menjadikan kita umat Islam menjadi umat yang terbaik, ya harus kita membuktikan dengan dengan apa? Benar-benar kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Supaya apa? Kita umat Islam, dimanapun kita berada, benar-benar kita menjadi umat Islam yang terbaik, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, bisa menjadi rahmat untuk bukan hanya untuk kita umat Islam, tapi seluruh alam yang ada di bumi Allah ini, seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Sehingga kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada, teman-teman, dimanapun kita berada, kita di situ bisa memberikan kesejukan, di situ kita bisa memberikan kedamaian, di situ kita bisa memberikan apa? Keindahan. Masya Allah, di saat kita benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Nah, di sini teman-teman ya, kajian kita hari ini, belajar kita hari ini, walaupun teman-teman bisa pelajari mana sih ilmu yang kiranya teman-teman bisa memahami, ya, mana ilmu yang kiranya baik untuk kita teman-teman pelajari, untuk teman-teman diterapkan. Ya tidak baik, ya nggak usah diikuti. Yang baik diikuti, yang tidak baik nggak usah diikuti. Yang baik dijadikan, yang benar-benar baik dijadikan ilmu, yang tidak ya nggak usah. Ya, itulah belajar itu seperti itu, men-sharing atau apa ya, menyaring apa ilmu yang bisa kita pelajari di setiap kita belajar itu, ilmu apa aja yang bisa menambahkan menjadi sebab tambahnya iman kita, yang menjadi sebab tambahnya ketakwanan kita, menjadi sebab tambahnya ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman ya, yang belajar bareng Nisa, ilmu yang baik kita terapkan, yang tidak baik ya tidak usah kita terapkan, ya tidak usah kita ikuti. Nah, sekian dari Nisa, semoga belajar hari ini benar-benar menjadi sebab doa kita sama Allah kabulkan. Ya, semoga sebentar lagi kita memasuki puasa Ramadan, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada kita semua umat Islam, sehingga kita benar-benar menjadi umatnya yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Sehingga di bulan puasa nanti semuanya bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, di hari raya Idul Fitri nanti semuanya bisa memperoleh kemenangan, sehingga membawa perubahan yang jauh lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman ya, kajian atau belajar kita hari ini semoga bermanfaat. Nisa mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan dalam Nisa menyampaikan. Karena bagaimanapun kita, Nisa manusia, selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.